adik-adik, pada video kita kali ini kita akan membahas materi terkait dengan stoikiometri. Materi ini sangat penting sekali untuk kelanjutan kita dalam belajar kimia di materi-materi berikutnya ya adik-adik. Namun pada video ini kita fokuskan membahas terkait dengan stoikiometri senyawa dan stoikiometri reaksi. Lanjut yang pertama yaitu stoikiometri senyawa. Nah, kita akan membahas terkait dengan rumus molekul dan rumus empiris. Nah, apa itu rumus molekul dan rumus empiris? Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom-atom unsur dalam suatu molekul senyawa itu sendiri. Berapakah jumlah atom dan jenisnya dalam suatu senyawa itu? Saya contohkan misalnya senyawa air, yaitu rumus molekulnya H2O. Artinya terdapat satu atom O dan dua atom H di dalam molekul H2O. Nah, sedangkan rumus empiris itu menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusunnya. Nah, di sini menyatakan perbandingan yang paling sederhana. Misalnya, rumus empiris air H2O. Nah, perbandingan jumlah atom H dan O di sini yaitu 2:1. Nah, contoh lainnya, saya misalkan adalah etuna. Etuna rumus molekulnya adalah C2H2. Itu berarti ada 2 atom C dan 2 atom H. Nah, kalau kita buatkan rumus empirisnya, yaitu rumus dengan perbandingan yang sangat sederhana. Kalau kita bagi 2, berarti rumus empirisnya adalah CH. Senyawa lainnya misalnya bensena, rumus molekulnya adalah C6H6. Kalau kita buatkan rumus empiris, sama-sama kita bagi 6, maka rumus empirisnya adalah CH. Senyawa yang berikutnya adalah etana. Rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, kalau kita buatkan rumus empiris, kita buatkan perbandingan sederhana. Kalau kita sama-sama bagi 2, 6 bagi 2 jadi 3, maka rumus empirisnya adalah CH3. Begitu juga dengan etena, C2H4. Sama-sama kita bagi 2, maka didapat rumus empiris CH2. Nah, saya bilang tadi air, rumus molekulnya adalah H2O. Nah, karena ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana dari H2O, yaitu 2:1, maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekul, yaitu H2O. Nah, bagaimana cara menentukan rumus empiris? Rumus empiris itu sendiri merupakan rumus perbandingan suatu senyawa yang menyatakan perbandingan yang paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa tersebut. Jenis unsur penyusun senyawa tersebut ditetapkan melalui suatu analisis ya adik-adik. Analisis ini disebut dengan analisis kualitatif. Selanjutnya, perbandingan massa antar unsur tersebut itu dianalisis kembali. Nah, nama analisisnya yaitu disebut dengan analisis kuantitatif. Jadi kita kenal dalam kimia itu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Menentukan rumus molekul. Nah, bagaimana cara menentukan rumus molekul jika diketahui rumus empirisnya? Saya contohkan adalah formaldehid. Formaldehid, rumus empirisnya adalah HCHO atau CH2O. Itu memiliki massa molekul relatif 30. Asam asetat, rumus empirisnya adalah CH2O dalam kurung 2. Nah, massa molekul relatifnya adalah 60. Glukosa, rumus empirisnya adalah CH2O 6. Nah, itu artinya C jumlahnya 6, H jumlahnya 2 dikali 6 yaitu 12, O dikali 6. Nah, ketiga senyawa ini dapat dinyatakan dalam bentuk rumus empiris CH2ON. Nah, nanti kita akan mencari N untuk menentukan rumus molekul ya adik-adik. Tergantung massa molekul relatifnya, misalnya CH2ON. Diketahui massa molekul relatifnya adalah 60. Nah, kalau kita hitung massa molekul relatif CH2O yaitu 30, maka N ini bisa kita tentukan dengan membagi 60 bagi 30 yaitu 2. Maka rumus molekul asam asetat
CH2O2. Kita langsung ke contoh soal ya adik-adik. Dari analisis kualitatif diketahui bahwa suatu senyawa mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, dari analisis kuantitatif diketahui bahwa dalam 3 gram senyawa itu terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris dari senyawa tersebut jika diketahui ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ingat bahwa rumus empiris itu adalah perbandingan mol, atom, unsur-unsur penyusun. Jadi yang harus kita cari yang pertama adalah mol di masing-masing atom penyusun. Karena atom penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, maka kita mencari mol karbon berapa, mol hidrogen berapa, dan terakhir mol oksigennya berapa. Pertama kita hitung mol karbon ya. Mol karbon sama dengan massa karbon dibagi massa molar karbon, yaitu 1,2 dikali 12, jadi 0,1 mol. Mol hidrogen itu massa hidrogen dibagi massa molar hidrogen, 0,2 bagi 1, yaitu tetap 0,2. Nah, massa oksigen 3 dikurang 1,2 ditambah 0,2. Jadi massa oksigen itu sama dengan 1,6 gram. Kemudian kita mencari jumlah mol oksigen. Jumlah mol oksigen sama dengan massa oksigen dibagi massa molar oksigen, yaitu dapat hasil mol oksigen sama dengan 0,1 mol. Nah, setelah mendapatkan ketiga mol masing-masing atom penyusun, maka kita buatkan perbandingannya. Jumlah mol C berbanding jumlah mol H berbanding jumlah mol O, yaitu 0,1 berbanding 0,2 berbanding 0,1. Kalau kita kalikan 10 ini semuanya, maka menjadi 1 banding 2 banding 1. Nah, perbandingan inilah menyatakan jumlah atom dari masing-masing atom penyusun zat tersebut ya. Maka rumus empirisnya didapatkan adalah CH2O. Materi berikutnya adalah menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa. Nah, rumusnya adalah kadar unsur sama dengan X dikali AR unsur yang ditanyakan dibagi massa molekul relatif senyawa dikali 100% ya. Nah, dimana X ini adalah jumlah atom unsur yang ditanyakan dalam senyawa yang diketahui. Saya berikan contoh soal. Sukrosa yang memiliki rumus molekul C12H22O11, tentukanlah kadar unsur-unsur penyusun dari senyawa sukrosa tersebut. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah kita membuat perbandingan mol dari unsur tersebut ya. C berbanding H berbanding O. Nah, ini disesuaikan dengan rumus molekulnya. Jumlah C ada 12, H ada 22, O ada 11, maka perbandingannya adalah sebagai berikut. 12 banding 22 banding 11. Karena tidak bisa disederhanakan, maka tidak perlu disederhanakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat perbandingan massa unsur. Perbandingan massa unsur kita tinggal kali berapakah jumlah atom C dikalikan dengan massa molar dari atom C. Kita ketahui massa molar dari atom C yaitu 12. Maka 12 dikali 12. Kemudian untuk menentukan massa hidrogen, jumlah atom hidrogen dikalikan massa molar atom hidrogen. Massa molar atom hidrogen adalah 1, maka 22 dikali 1. Nah, untuk menentukan jumlah massa dari atom oksigen ditentukan dengan mengalihkan jumlah atom oksigen dikali massa molar atom oksigen, yaitu 16. Maka 11 dikali 16. Maka diperoleh perbandingan massa 144 berbanding 22 berbanding 176. Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan itu sama dengan jumlah
massa molekul relatif ya adik-adik. 144 ditambah 22 ditambah 176, maka diperoleh hasil 342. Massa molekul relatif dari sukrosa ini 342. Nah, terakhir baru kita menentukan kadar masing-masing atom. Kadar C itu ditentukan dengan mengalikan jumlah atom C dikali AR-nya ya. 12 dikali 12 yaitu 144, ini dipakai per massa molekul relatif kali 100%. Didapatkanlah 42,1%. Untuk kadar hidrogen kita pakai perbandingan masanya 22 dibagi massa total 342 dikali 100%, didapat 6,4%. Kadar oksigen yaitu massa oksigen 176 dibagi massa molekul relatif dikali 100%, didapat 51,5%.